sekarang menjalani isolasi mandiri, karantina, penyintas, atau yang sudah berbagi menjadi donor plasma konvalesen. Senin sampai Sabtu jam setengah 9 pagi dan setengah 5 sore. Mau berbagi cerita optimis juga, hubungi di WhatsApp di 0811 309 1009. Baik, sahabat Suara Sidoarjo, seperti yang sudah kita informasikan pada awal-awal beberapa hari sebelumnya, bahwa setiap hari kita akan pada jam 8.30 ya, kita akan mendengarkan cerita-cerita menarik, cerita-cerita yang memberikan semangat, cerita-cerita positif dari mereka yang dulu pernah terpapar COVID-19 dalam program radio Sahabat Isoman. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan Ibu Endang Sri Wahyuni. Beliau ini aktif sebagai dosen, tapi nanti kita akan kenalan lebih dekat dengan Ibu Sri Wahyuni ya. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Endang. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas. Iya, Mas siapa ini? Saya Mas Ilham. Wahyu. Saya Ilham Dianta dari Suara Oh iya, Sidoarjo. Mas Ilham. Oke, terima kasih sudah menyempatkan Iya, waktunya sama-sama, Ibu Mas Endang. Ibu Endang ini Iya. aktif sebagai dosen, mohon maaf, di mana Ibu? Di dua kampus sih Mas. Heeh. Di satunya di SCTS Surabaya, satunya di Untak. Oke, untuk hari ini kabarnya bagaimana Bu? Sehat? Sudah sangat Hari fit? ini sudah sangat fit sekali karena Mm-mm. saya penyintas sejak Desember. Ya, Mm-mm. jadi sejak Desember itu saya sudah 1 bulanan isoman, baru kemudian bisa aktif lagi. Aktif Oke. lagi untuk mengajar. Iya, waktu itu Mm-mm. Desember saya kenanya. Jadi sudah lumayan lama dan ya masih ada beberapa gejala yang itu nggak bisa seperti dulu lagi. Cuman saya bersyukur bisa sehat kembali gitu. Mm-mm. Ibu bisa diceritakan lebih detailnya dulu kenanya bagaimana, kemudian ketika menghadapi uh, corona ini seperti apa, panik atau bagaimana begitu pada Desember itu, Iya, bulan-bulan yang menakutkan ya. Heeh. Desember itu waktu itu kan sangat tinggi juga seperti saat ini. Mm-mm. Cuman saat ini kan karena varian Delta. Saat Mm-mm. itu saya pertama-tama gejala yang saya rasakan memang demam, tapi Mm-mm. saya nggak tahu ini. Saya pikir demam biasa karena saya prokes juga waktu itu. Mm-mm. Ada salah satu dosen yang menikah, tapi kita waktu itu menikahnya juga prokesnya sangat ketat. Cuma Mm-mm. dibatasi beberapa orang saja, beberapa kawan-kawan dosen, dan makannya juga dibawa pulang gitu. Berarti benar-benar mengikuti prokes yang sangat Mm-mm. ketat. Nah, kemudian itu sekitar hari Sabtu saya ikut itu, kemudian hari Minggu itu ada arisan juga, tetapi arisannya juga sama. Jadi kita tetap prokes, tapi ketika itu Minggu, kemudian Selasa, saya mulai ngerasa nggak enak badan. Selasa nggak enak badan, itu kok seperti apa namanya, meriang gitu. Tapi Mm-mm. tidak biasa, meriangnya bukan seperti saya meriang biasa. Saya cek apa namanya, suhu 36, masih 36, cuman Mm-mm. sudah merasa meriang sekali. Nah, kedinginan gitu. Nah, Mm-mm. saat itu hari Selasa udah nggak enak badan. Hari Rabu saya langsung swab. Ya, saya pikir daripada saya gambling gitu, saya udah swab Mm-mm. aja. Lalu swab, karena saya swabnya ikut apa namanya, ikut puskesmas, saya harus nunggu lama waktu itu, sekitar eh, 4 atau 5 harian. Mm-mm. Nah, 4-5 harian saya harus nunggu hasil swab. Nah, sementara itu ketika itu hari Rabu swab, hari Kamis, hari Jumat ya masih tetap sama. Jadi masih demam, masih nggak enak badan, terus badan mulai ngerasa sakit semua. Mm-mm. Nggak enak sekali ya, badan saya kok sakit semua. Wah, jangan-jangan ini COVID. Tapi kan karena saya udah swab ya. Ya. Nah, waktu itu suami bilang, enggak, mungkin kamu kecapean aja karena kemarin ada nikahan dan sebagainya. Jadi saya pikir
ya udahlah saya positive thinking, saya tetap tapi saya udah di rumah, jadi udah mengisolasi diri. Lalu kemudian saya hari Jumat, hari Kamis atau Jumat, Kamis ya, itu udah merasa nggak bisa bau apa-apa. Kok nggak bau ya? Jadi tahap-tahapannya Mm-mm. kepala pusing, terus bener-bener nggak bisa apa namanya demam, terus kedinginan, lalu kepalanya pusing banget dan badan capek-capek kayak dipukulin orang banyak gitu. Mm-mm. Saya sebenarnya Mm-mm. nggak pernah ngerasa kayak gitu sekali gitu, walaupun capek nggak kayak gini banget juga gitu. Lalu uh, udah mulai nggak bisa bau. Jadi oh, waduh, kok udah mulai nggak bisa bau. Ini enggak. Saya coba-coba terus saya kata teman-teman kan, ayo coba pakai minyak kayu putih apa gitu, pakai air hangat dan sebagainya dimasukin di Mm-mm. hidung, di kayak gitu. Saya tetap coba, tapi tetap nggak bau. Nah, Mm-mm. kemudian saya makan juga kan sebelumnya masih masih bisa makan masih banyak sekali. Baru hari Kamis atau Jumat itu setelah perasa nggak ada juga, jadi hidup apa penciuman hilang, perasa juga hilang. Mm-mm. Jadi nggak bisa makan rasa apa-apa, nggak bisa. Oh ini rasanya nggak bisa. Walaupun makan soto misalnya nggak ada Mm-mm. rasa asin, gurih nggak ada. Jadi cuman anget aja gitu. Nah, setelah itu baru ada sesak. Nah, apa jadi bertahap gitu. Mm-mm. Nah, ada Oke. sesak ya sesak napas. Saya waktu itu kan nggak ada waktu itu waktu Desember belum seperti sekarang sih. Di Desember kita saya nggak terlalu pengen beli apa namanya untuk saturasi juga saya nggak tahu. Jadi saya Mm-mm. benar-benar waktu itu merasa sesak, lalu saya nunggu hasilnya dulu aja. Saya nunggu hasilnya dulu aja. Saya harus gimana nih untuk mengurangi sesak nih. Jadi saya kalau saya tiduran, saya nggak sesak. Tapi kalau saya Mm-mm. berdiri atau duduk, nah baru kerasa sesaknya. Jadi saya tiduran terus, badan nggak enak tetap tiduran, terus minum obat-obat yang saya nggak minum obat apa-apa waktu itu. Jadi saya cuman dikasih ya teman-teman kirim kayak suplemen-suplemen gitu. Mm-mm. Saya waktu itu tidak kan waktu itu heboh untuk apa obat-obat yang dari rumah sakit itu. Tapi saya nggak ambil karena saya takut juga nanti daripada ada apa-apa. Dan saya kan belum ke dokter gitu. Nah, setelah itu saya dihubungi sama pihak ini kalau hasilnya positif, barulah Mm-mm. saya mulai cari rumah sakit karena terasa sesak memang. Mm-mm. Saya pengen maksudnya mendapatkan penanganan lah waktu itu. Memang tapi Desember kasusnya cukup tinggi juga, jadi saya ke RSI juga ditolak waktu itu. Mm-mm. Sempat ditolak karena saya harus melewati harus foto ronsen dulu, harus ke paru dan sebagainya. Dan saya merasa nggak kuat ini, saya harus, maksudnya saya pengen tiduran biar nggak sesak gitu. Mm-mm. Kalau saya harus berdiri terus kan sesak, rasanya sesak gitu. Duduk berdiri itu sesak. Jadi cara satu-satunya cara untuk biar enak adalah tiduran gitu. Nah karena prosesnya sangat ribet, jadi saya balik ke rumah, saya coba ke rumah sakit lain. Waktu itu cari rumah sakit paru. Saya pengennya dapat mungkin dapat oksigen atau apa dan dicek Mm-mm. gitu ya maksudnya. Nah, daripada saya di rumah gitu. Maksudnya kalau di rumah kan nanti daripada ada apa-apa, saya sesak terus kemudian lebih parah kan saya takut juga. Nah, di rumah sakit paru juga sama, saya ditolak di beberapa jadi kondisinya hampir sama seperti sekarang. Di mana-mana ditolak dan penuh waktu itu Mm-mm. bednya penuh, jadi saya balik lagi ke rumah. Nah baru itu saya diberi informasi oleh beberapa suster atau perawat dari puskesmas itu, ibu bisa kalau mau isoman bisa ke rumah sakit Indrapura khusus COVID itu. Mm-mm. Ya. Nah, akhirnya saya ke sana, saya ke Rumah Sakit Indrapura khusus COVID, terus tinggal ngirim, dikasih kontak person, dikasih nomor WA, dan kemudian saya menghabiskan 5 hari di sana. Jadi 6 hari di rumah, 5 hari di sana, 11 hari Mm-mm. itu. Jadi saya 5 hari ada di Rumah Sakit Indrapura bersama dengan semua Pasien. apa penyintas lain ya. Mm-mm. Waktu itu iya pasien lain waktu itu kanan kiri semuanya batuk-batuk dan tiap malam nggak bisa tidur karena semua Oh, pada batuk-batuk sendiri gitu. iya.
Beberapa orang ada batuk, beberapa orang nggak ada. Tapi namanya COVID kan waktu itu memang menyerang paru-parunya, jadi hampir semua mengalami batuk dan sesak gitu. Mm-mm. Tapi untungnya saya saturasi waktu itu dicek terus karena saya ada komorbid darah tinggi dan ya agak ada darah tinggi. Jadi memang saya agak dipantau waktu itu. Nah, tiap pagi dan sore selalu diminta untuk cek tensi sama dikasih vitamin. Dan itu nggak ada apa namanya di Indrapura tuh nggak ada obatnya. Saya pikir dikasih obat COVID gitu. Ternyata Mm-mm. nggak ada obat COVID dan cuman apa namanya vitamin sama obat batuk aja sih waktu itu. Vitamin, obat Mhm. batuk, sama satunya obat darah tinggi karena ada komorbid darah tinggi. Iya. Mm-mm. Cuman itu aja sampai begitu 10 hari ke-10 udah sesaknya udah hilang. Jadi tiap pagi di sana olahraga, isoman sama eh, pasien-pasien lain. Mm-mm. Mm-mm. Gitu sih Oke. pengalamannya. Baik, Ibu Endang, apakah juga merasakan ini sakit tenggorokan? Sakit tenggorokan iya, jadi Iya ya. kayak Mhm. batuk-batuk gitu, batuk-batuk dan sakit tenggorokan cuma tidak terlalu parah. Mungkin pada beberapa orang lain Beda-beda kasusnya ya. beda ya. Tapi kalau Mhm. di saya lebih, ya betul. Di saya batuk cuman nggak terlalu parah dan cuma sekedar kayak gatel aja gitu, Mhm. batuk gatel, nggak batuk berdahak atau batuk yang parah banget gitu, batuk terus enggak. Saya batuknya cuma sekali 2 kali aja. Yang paling berat adalah sesak napasnya waktu itu. Mhm. Iya, Bu Endang, ketika ada di Rumah Sakit Indrapura ini kan 5 hari. Nah, Iya. selama 5 hari ini memang sudah sembuh total atau memang masih ada terasa sedikit masih sakit atau Iya. sehingga harus kayaknya nggak nyaman deh kalau di rumah sakit terus maunya di rumah aja rawat jalan gitu atau bagaimana? Oh, kan di rumah sakit yang Indrapura itu memang 10 hari harus keluar pasien. Jadi Oh enggak, iya, ya ada di situ, ini ya dibatasi ya. betul ada dibatasi. Karena bagi dokter 10 hari itu virusnya sudah tidak terlalu sudah tidak aktif lagi, Mm-mm, tidak seperti mm-mm, awal-awal itu. Jadi memang saya juga merasakan hari ke-10 itu sesak nafas sudah hilang, cuman memang agak lemas, masih lemas aja. mm-mm, Jadi disuruh nambah isolasi itu disuruh nambah lagi sekitar ya 5 harian mm-mm. untuk di rumah gitu. Oke, baik. Selama di rumah sakit dan di rumah, treatmentnya apa saja, Mbak? Tadi kan disebutkan sempat olahraga juga, vitamin, sama obat batuk gitu ya. Kalau di rumah sakit sama di Ya, rumah, apakah juga melakukan hal yang sama atau ada bedanya gitu? ya jadi lebih ini sih waktu itu mungkin lebih ke psikis ya. Kalau lebih ke psikis itu saya rasa orang kena COVID itu psikisnya sangat ini ya. Jadi butuh butuh dukungan, butuh Heeh. support gitu. Kalau kalau ditakut-takutin misalnya nih ada, oh kamu habis ini, waktu itu soalnya saya sempat menerima ya seperti broadcast gitu, Mm-mm. gejala-gejala COVID. Yang pertama ini, yang kedua ini, ketiga ini. Itu agak saya jujur aja agak down dikit gitu kok. Aduh kok kayak gini nakutin sekali gitu tuh. Jadi menurut Nggak saya nyaman ya merasa. ya betul lingkungan yang suportif dan mendukung dan makanan yang sehat gitu. Yang intinya Mm-mm. banyak makan. Iya, Pak. Banyak makan dan apa namanya minum vitamin atau suplemen sama olahraga aja sih Mm-mm. untuk apa namanya sama positive thinking. Jadi Mm-mm. karena seingat saya kalau orang negatif terus ya mikirnya maksudnya itu akan ya akan takut-takut sendiri gitu. Lalu Mm. dia imunnya jadi nggak iya nggak kuat atau Iya, jadi melemah kayak gitu. Jadi kalau oke. untuk treatment ya saya ikuti semua yang Dokter dokter anjurkan. kasih tahu ya. Mm-mm. Iya, dokter anjurkan ya itu ibu berjemur, kemudian minum vitamin, minum suplemen, kemudian darah tingginya misalnya ada komorbid atau ada kondisi lain ya tolong dijaga, minum obat atau terus makanannya juga yang bergizi gitu. Dan Mm-mm. olahraga berlatih pernafasan misalnya kayak gitu ya saya lakuin sih. Walaupun
pada prakteknya memang susah gitu karena kita kalau mau olahraga mau sesak nafas kalau disuruh olahraga ya Iya, nggak heeh. Iya, gimana Mbak? bisa. Ya Jadi betul. Jadi mungkin gerakannya ringan-ringan aja atau bagaimana ini, Bu Endang? iya, jadi waktu itu karena saya agak lumayan sesak, jadi saya nggak pernah memaksakan. Saya tetap tiduran. Saya kalau saya berdiri dan semakin sesak, saya daripada kayak gitu lebih baik saya tiduran Mhm, dan yang ikuti kayak ambil nafas, latihan-latihan nafas aja itu. mhm, Nggak yang saya nggak memaksakan diri untuk olahraga ke luar bersama orang-orang. Waktu itu memang setiap pagi mereka olahraga, tapi kan ada pasien yang memang nggak ada sesak gitu, mhm, mhm. kayak OTG gitu, orang tanpa gejala gitu kan, mereka nggak merasakan apa-apa, cuma batuk aja misalnya. Nah itu masih bisa olahraga. Tapi kalau yang kayak saya ada sesak, ya mereka biasanya tiduran aja, tapi juga tetap ngikutin apa namanya saran-saran untuk ini cari ambil napas, latihan napas kayak gitu aja. Oke. Kalau soal makanan, apakah ada saran misalnya harus bubur atau nasi biasa nggak masalah atau bagaimana, Mbak? Kalau makanan dianjurkan semua makanan itu, maksudnya nggak ada. Saya waktu di rumah sakit di Indrapura juga dapat makanan kotak gitu dan ada Oh, buah, ada sayur lengkap, ada heeh, protein, makanan semua, karbohidrat juga ada. Jadi eh, kita kalau bisa ya makan gitu. heeh. Tapi waktu itu memang nafsu makan agak berkurang, jadi saya hampir turun 5 kilo atau 3 kilo ketika saya isoman itu. Karena nggak terasa mual dan ada agak-agak diare, lalu kan pasti nggak enak rasanya perut kalau Mhm, dipaksa masuk gitu. iya. Tapi tetap saya makan aja, maksudnya sedikit-sedikit saya tetap makan, sedikit-sedikit saya tetap makan. Jadi walaupun pahit, mual, nggak ada rasa, saya tetap makan. Dan nggak ada rasa itu saya hampir sebulan. Jadi untuk kembali itu lumayan lama, nggak ada rasa sama bau ini pada beberapa orang cepat mungkin setelah selesai COVID langsung. Tapi Mhm. saya agak lama, kasus saya sekitar 1 bulanan baru bisa kembali. Oke. Uh, Cukup Penciuman lama sama sebenarnya Bu Endang ya. Cukup cukup lama lama, kalau satu iya cukup bulan. lama. Heeh. Saya juga agak khawatir waktu, waduh kok nggak balik-balik ini, kok Mhm, nggak kembali ya indera penciuman sama perasa saya nggak. Jadi saya sebulan itu nggak hampir nggak makan makan nggak ada rasa sama mhm, sekali. mhm. Tapi ya tetap saya latih. Jadi ya tetap saya makan, tetap akhirnya kembali juga Oke, gitu. iya Bu Endang. Nah, dari sekian proses yang sudah dilewati ini, mungkin ada kesimpulan apa ya yang ini belum berakhir loh ya. Kalau Iya kesimpulan iya kan iya. biasanya sudah mau akhir, enggak belum. Gini, Iya. dari mulai terpapar sampai sekarang sudah sembuh, sebenarnya apa sih yang bisa diambil dari kejadian atau peristiwa ini? Apakah bisa disimpulkan bahwa sebenarnya COVID itu sebenarnya penyakit ringan, ternyata cuman begini saja misalnya gitu ya, atau ternyata oh COVID ini termasuk virus yang berbahaya atau bagaimana? Iya, bagi saya ya lumayan berbahaya karena Mm-mm, mm-mm. mungkin kalau yang nggak mengalami ya nggak tahu ya, Iya, nggak mm-mm. tahu apa namanya rasanya atau mungkin secara prokes mungkin kurang atau gimana. Tapi ini cukup berbahaya karena saya juga udah prokes tapi tetap kena gitu. Maksudnya Mm-mm. saya ya cuci tangan, saya juga semprot-semprot alkohol dan sebagainya. Tapi waktu itu mungkin karena saya daya tahan tubuh agak menurun, jadi akhirnya kena. Jadi ini bukan bukan bisa diremehkan sih. Semua orang bisa kena dan walaupun dia walaupun dia prokesnya udah sangat ketat ya, tapi bisa kena juga gitu. Mm-mm. Jadi menurut saya ya eh, harus hati-hati, terus kemudian ikutin anjuran pemerintah untuk tidak berkerumun, kemudian ya tidak apa namanya tetap pakai masker kemana-mana. Kan masih banyak tuh orang-orang yang mungkin nggak pakai masker atau mengira ini konspirasi atau atau Mm-mm. gimana. Tadi kan ya saya beberapa teman saya kayak gitu gitu. Iya, Jadi iya. saya yang mengalami sendiri ya ya udahlah terserah Iya. kamu pokoknya Iya. tapi ya asal dia jaga orang yang ada di sekitar Anda gitu. Kalau Mm-mm. ya Anda mungkin Anda waktu itu sangat kuat, jadi imunnya juga cukup kuat. Kita nggak pernah tahu imun kita seberapa. Nah itu bisa dia bisa lolos gitu. Tapi kalau untuk orang-orang yang
kayak kami ini yang udah penyintas-penyintas yang udah bener-bener ikut prokes tapi tetap kena, itu kan berarti ya virus ini nggak pandang bulu gitu. Mm-mm. Maksudnya apalagi kalau kita ada komorbid atau ada apa namanya gejala-gejala lain gitu yang yang mengikuti badan kita sebenarnya. Jadi ke kondisi sebelumnya yang mungkin kalau kondisi-kondisi orangnya fit banget ya nggak masalah gitu, tapi kalau orangnya tuh nggak fit ya, kemarin beberapa teman saya soalnya dia fit-fit aja gitu dan masih muda, yang varian delta ini sangat sangat jahat gitu Iya, iya. bagi saya, lebih jahat dari yang waktu saya kena dulu ya. Ketika saya udah kena itu saya merasa wah ini aja saya kayak gini, apalagi yang varian delta ini. Teman-teman yang masih muda udah pada berpulang gitu, teman-teman rekan saya SMA mungkin sekitar 5 orang gitu sudah Mhm. berpulang karena COVID. Jadi karena saya nggak bisa bantu ya, saya kepengen sekali bantu memberi donor, tapi karena kalau ada persyaratan, kalau donor konvalesen itu Konvalesen. harus, iya harus yang belum pernah melahirkan, belum pernah hamil. Iya Nah, memang. itu yang cukup kendala juga. Kami sebenarnya juga kepengen gitu bantu gitu, tapi gimana? Kami nggak bisa gitu. Iya. Karena untuk yang udah menikah dan udah hamil, maksudnya udah hamil kan nggak bisa donor Mm-mm. Oke, gitu. baik Bu Endang. Iya, Gini, ketika memutuskan harus ke rumah sakit, apakah memang didasarkan pada ketika Ibu Endang merasakan sesak nafas saja, atau mungkin seperti apa? Karena kan kadang-kadang kita kalau misalnya merasakan ada gejala-gejala seperti tadi, misalnya meriang, pusing, demam, nah itu kan kita biasanya kan putuskan apa merawat di rumah dulu ya, isoman gitu. Nah, apakah keputusan untuk ke rumah sakit ini hanya karena nafasnya sesak itu aja atau mungkin karena ada faktor lain? Karena bagaimanapun saat ini rumah sakit juga untuk saat ini iya itu masih betul, penuh kan gitu loh. betul, Kadang-kadang kita betul. juga malah takut ke sana sehingga kita isoman di rumah aja deh atau bagaimana gitu. Jadi pertanyaannya, kita memutuskan untuk ke rumah sakit atau merawat diri kita ke rumah itu dalam kondisi yang bagaimana sih sebenarnya? Iya, jadi waktu itu karena saya merasa sesak, saya takut kalau oksigen saya menurun atau gimana. Karena saya Mm-mm. ada kondisi tadi, kondisi darah tinggi, komorbid itu ya. Untuk orang-orang yang nggak mungkin belum ada komorbid atau gejalanya ringan, ya nggak perlu oksigen gitu, misalnya nggak perlu apa namanya bisa tahu saturasinya juga. Ya bagi saya mungkin bisa di rumah aja, isoman di rumah, karena mungkin lebih nyaman di rumah ya. Waktu itu saya nggak ada orang di rumah dan makanan saya takutnya nggak ada yang support gitu. Kan biasanya kan kalau untuk makanan-makanan itu kan harus disupport oleh tetangga atau mungkin ada Mm-mm. orang dari puskesmas ya Iya, kan. mm-mm. Waktu itu sudah ditawari oleh pihak puskesmas, Ibu kalau mau nanti makanan kami kirim gitu. Kalau mau isoman di rumah makanan kami kirim. Oh, saya ada sesak sih. Saya kepengen, pastinya saya pengen tahu saturasi saya dan lain sebagainya. Waktu itu saya belum beli alat saturasi oksigen. Mm-mm. Jadi saya pengen saturasi saya tahu gimana. Terus saya ini ada lumayan sesak gitu. Tapi waktu itu kalau saya, bagi saya kalau ketika saya sudah tahu saturasi saya dan eh, saya merasa oke, sebenarnya saya nggak perlu ke rumah sakit gitu. Gitu. Mm-mm. Oke. Ya, jadi karena saturasi saya ya segitu-segitu 585, Mm-mm. Di bawah 87, akhirnya 90 ya. naik. Ya, di bawah 90. Heeh. Tapi akhirnya naik. Jadi mungkin karena saya di Indrapura itu waktu itu ketemu banyak teman ya. Banyak Mm-mm. teman yang juga sama-sama sakit kan. Dan Mm-mm. apa makanan juga tersedia. Terus juga positive thinking. Oh, banyaknya juga yang kayak saya gitu. Cuman kan itu kan untuk kasus isoman di rumah sakit gitu. Tapi kalau untuk saat ini, karena saat ini kebutuhan oksigen sangat ini ya, dan orang biasanya terlambat gitu. Beberapa kemarin teman saya tuh terlambat karena tidak mendapatkan ambulans sama nggak dapat oksigen. Jadi dia benar-benar, saya merasain wah pasti dia sesak sekali nih sampai nggak ada oksigen sama Mm-mm. sekali gitu. Oke. Ya, Baik. kalau ketika kondisinya mungkin dilihat sendiri, kalau kondisinya semakin memberat ya sebaiknya ke rumah sakit. Iya, iya. Segera cari rumah sakit gitu. Kalau kondisinya pasien bisa terkontrol dan tidak terlalu sesak, mungkin Di bisa rumah isoman saja di rumah. ya. Iya, Mm-mm. betul. Oke. Bu Endang, yang terakhir ada
apa pesan-pesan moral yang bisa disampaikan pada sahabat Suara Sidoarjo? Silakan. Mungkin teman-teman jangan menganggap remeh karena ini bukan karena saya pernah ngalamin ya, tapi karena saya juga tahu teman-teman saya struggling, berusaha keras untuk bisa sembuh. Ya walaupun beberapa teman yang udah vaksin juga ada yang masih bisa kena gitu. Jadi menurut saya vaksin itu adalah salah satu cara untuk biar ketahanan tubuh Anda lebih oke, lebih kuat gitu, dan mungkin kalau merasakan gejala-gejala ya tidak terlalu berat daripada yang belum divaksin. Jadi ya pesan-pesan saya, Anda bisa vaksin, kemudian bisa jaga prokes seperti biasa, cuci tangan, dan jangan berkerumun dulu, maksudnya ke tempat-tempat yang sangat rawan, ramai gitu, ya jangan dulu. Dan makan makanan yang bergizi, lalu olahraga. Nah itu aja. Olahraga itu pun olahraga yang ya biar badannya gerak, terus nafasnya juga oke gitu. Jadi imunnya juga kuat gitu. Oke, baik Ibu Endang, terima kasih sudah berbagi cerita. Semoga bermanfaat ya. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu Endang Sri Wahyuni, penyintas yang saat ini sudah alhamdulillah sudah sembuh gitu ya, melewati masa-masa ketika terpapar COVID-19 agak lama sih ya, Desember tahun 2020, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi cerita yang positif begitu ya buat kita semuanya. Radio Sahabat Isoman, Senin sampai Sabtu, 8:30 pagi dan 4:30 sore. Hanya di Suara Sidoarjo. Suara Sidoarjo.